Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Auliana Najwa 604951492. Dalam tugas 2 praktik pemrograman berbasis web kali ini, yaitu saya diminta untuk membuat website sederhana untuk pemesanan bahan ajar. Yang pertama di sini ada pada halaman stok bahan ajar. Pada halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Bebas untuk tabel list, untuk dan lain-lainnya. Dan pertama di sini saya sudah membuat indeksnya stok HTML. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Pada bagian indeks HTML ini sebagai pintu masuk utama, dia di sini itu isinya pada bagian seperti pada bagian dashboard ada menu sambutan, stok bahan ajar, dan tracking pengiriman. Lalu yang kedua di sini ada bagian stok HTML. Pada bagian ini yaitu tempatnya untuk mengatur data dan stok bahan ajar. Bagian utamanya ada form box, form tambahan untuk mengedit data ataupun menambah stok data. Jadi nanti tinggal input data. Ada juga filter box, table box, dan source box. Lalu selanjutnya ada di bagian tracking. Tracking ini strukturnya hampir sama seperti stok. Kalau dia di sini tuh isinya form untuk input resi, tujuan, status, dan tabel untuk lihat riwayat pengiriman. Lalu pada stok app, selanjutnya pada stok app.js di sini fungsinya untuk menyimpan data stok ke local storage. Lalu terus ada fungsi tambahan, edit dan hapus data. Terus juga ada fungsi filter dan pencarian. Ada juga untuk menghitung otomatis status stok berdasarkan jumlahnya. Lalu pada tracking apps di sini sama halnya, cuma di sini untuk mengatur simpan data pengiriman, update status, hapus data, filter berdasarkan resi yang dituju. Lalu pada bagian style CSS, pada halaman style CSS ini menampilkan bagian preset dasar body, layout halaman, ada komponennya juga, tabel dan status, dan juga ada bagian responsifnya. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke websitenya. Di sini ada bagiannya, ada bagian stok bahan ajar dan tracking delivery order. Saya akan coba masuk ke stok bahan ajarnya dulu. Nah, di sini ada bagian untuk misalnya mau menambahkan bahan ajar, filter short, dan ini ada beberapa stok modul yang tersedia. Stok bahan ajar di sini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh daerah. Nah, di sini saya perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file berikut. Ada pada mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerahnya, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok set di bahan ajar, status, dan catatan. Lalu di sini juga terdapat fitur mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter short data stok. Di sini untuk mengeditnya juga bagian filter mengedit, status, catatannya. Di sini misalnya saya akan edit pada bagian mata kuliah, kode mata kuliahnya dasar sosiologi. Misalnya saya edit dia di sini jadi 10. Dan dia di sini juga ada notifikasi berhasil disimpan. Nah, pada bagian dasar sosiologi yang tadinya safety-nya 8 sekarang menjadi 10, yang menandakan dia sudah bisa diedit. Lalu selanjutnya terdapat fitur melakukan filter short data stock. Filter short. Misalnya cari kodenya sesuai buku ya yang ada. Nah, ini bisa di short filternya dengan mengetikkan kode mata kuliahnya juga bisa. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Misalnya di sini saya menambahkan stok bahan ajarnya itu di bagian tambah bahan ajar, saya masukkan kodenya dulu.
Di sini untuk kodenya dan judul mata kuliahnya administrasi. Jaringan. Untuk kategorinya praktikum, misalnya ini Surabaya. Untuk lokasi rak itu misalnya pada bagian R5 D2. Di sini 11. Safety-nya, safety stock-nya 11. Untuk catatannya saya terbaru. Simpan. Dan di sini sudah ada notifikasi berhasil simpan. Oke, bisa dilihat. Nah, di bagian pertama di sini sudah ditambahkan mulai dari nama mata kuliah, kodenya, kategorinya, UT daerahnya, lokasi rak, kualitinya, safety-nya, statusnya, catatannya. Dari sini bisa diubah juga misalnya untuk bagian stoknya apa yang harus misalnya untuk mau ditambahkan atau kurang. Lalu selanjutnya setelah itu pada bagian tracking delivery order, pada halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman delivery order bahan ajar. Dan di sini terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi. Ada nomor delivery order, tahun berjalan, sequence nomor, misalnya di sini ada contohnya juga. Dan di sini kita masuk ke tracking delivery order. Delivery order, pada halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman delivery order. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut sebagai berikut, yaitu datanya. Misalnya di sini, jika sudah ada data tracking terbaru, dan seterusnya. Yang pertama, pada bagian tracking, dengan mengisikan secara manual bagian name, nama, dan untuk ekspedisi, paket bahan ajar yang dipilih, tanggal kirim, dan total harganya. Nah, di sini pada bagian ini, saya coba untuk menambahkan delivery order baru. Masih yang syarat, name-nya, lalu untuk nama mahasiswanya, misalnya untuk ekspedisinya, misalnya yang reguler, untuk paket bahan ajar yang paket 02. Dan pada detail isi paket terdapat nama paketnya, lalu kode, ada juga nama mata kuliahnya apa saja, dan juga pada bagian total harganya. Lalu klik buat DO atau delivery order, lalu oke.